Taib, pembahasan Khawarij kita lewati. Antum buka halaman 100 setelah Khawarij apa? 159. Pembahasan tentang hukum yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Taib. Online ini ya, jadi online? Hah? Oh. Isbiru ya kawan. Labud min as-sabr. Baik, pembahasan Khawarij kita tidak lanjutkan karena sudah jelas. Tinggal antum baca ya. Dan juga supaya kita cepat selesai kitab ini. Ada hadiah mushaf insyaallah. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Akhwani fid din wa akhwati fillah, para pemirsa yang semoga dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencananya malam ini kita melanjutkan membaca penjelasan muallif tentang kesesatan Khawarij. Namun kemarin di sesi pertama itu insyaallah sudah mencukupi. Tinggal kita simpulkan di sini bahwa orang-orang Khawarij, kata beliau, mereka adalah ahlu ibadah. Mereka rajin beribadah. Min tahajudin fil laili wa ghairi dzalik. Dari ibadah-ibadah seperti salat tahajud, puasa-puasa sunnah, dan mereka kaum yang pemberani. Namun banyaknya ibadah ma'a fasadil i'tiqad, banyaknya ibadah ya kawan dengan rusaknya akidah, la yanfa', tidak bermanfaat. Ibadah ahli bidah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kebidahan yang konsekuensinya kekufuran. Ya. Maka jangan tertipu dengan orang yang banyak ibadah seolah-olah orang itu di atas kebenaran. Tolak ukur kebenaran ada di atas pemahaman yang benar terhadap agama ini, terhadap Islam ini. Ya. Baik, oleh karena itu Nabi mensifati orang Khawarij adalah mereka yang al-murraq, yaitu kaum yang keluar maraku minad din bijalihim wa dhalalihim. Mereka keluar dari agama karena kejahilan dan kesesatan mereka, wal iyadu billah. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang baru, halaman 159. Antum lihat di poin 4445. Berkata muallif, dua imam besar di zamannya, al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallah, wa man za'ama anna al-Quran makhluk fahuwa kafir. Siapa yang meyakini atau mengklaim bahwasanya Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Fahuwa kafirun billahil azim kufran yanqulu anil millah. Dia kufur kepada Allah yang maha agung dengan kekufuran yang memindahkan dia dari agama, yang keluar dari agama. Ya, lalu poin 45, wa man syakka fi kufrihi, dan siapa yang ragu tentang kekufuran mereka, yakni yang mengatakan, yang meyakini Quran makhluk, Quran adalah makhluk, maka taib mimman yufham fa huwa kafir. Ya. Dan dia memahami, yakni ragu dan tahu gitu
bahwasanya yang mengatakan Quran itu makhluk, tahu, meyakini Quran adalah makhluk dan Quran kalamullah, lalu dia ragu, maka dia kafir. Dikafirkan karena dia paham, ya, mengerti. Baik, kita akan kaji para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah tentang masalah hukum orang yang meyakini, yang menyatakan Quran adalah makhluk. Dan ini adalah akidahnya siapa? Akidahnya kaum Jahmiyah, termasuk Mu'tazilah di dalamnya. Baik, kaum yang mengingkari atau kaum yang sesat tentang Al-Quran itu ada 4 golongan. Yang 3 Jahmiyah dan yang 1 Asy'ariyah. Berarti Jahmiyah, kesesatan mereka tentang Al-Quran terbagi berapa kelompok? 3. Jadi secara umum 4 dia. 3 Jahmiyah, ya. Yang ke-4-nya dia Asy'ariyah. Taib, Jahmiyah terbagi 3. Yang pertama yang menyatakan Quran adalah makhluk, yang dibahas oleh mu'alif di poin ini, ya. Yang kedua nanti akan dibahas oleh beliau di poin berikutnya, ikhwan, insyaallah di poin yang ke 4647. Mereka adalah yang disebut dengan Al-Waqifah. 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 Siapa mereka? Yani mereka yang menyatakan tawakuf, yani Quran tidak mengatakan dia makhluk dan juga tidak mengatakan bukan makhluk. Apa itu waqifah maksudnya? Ya. Al-Waqifah itu adalah kaum yang mereka mengatakan tentang Quran, la naqulu huwa kalamullah wa la naqulu makhluk. Jadi tidak mengatakan Quran kalamullah, tidak pula mengatakan Quran makhluk. Jadi mereka ya tawakufun. Mereka apa tawakuf itu artinya? Abstain, ya. Mereka tawakuf. Dan itu nanti hukumnya diperinci, ya. Antara disebut Jahmiyah atau disebut dia ahlu bid'ah saja, tidak sampai derajat Jahmiyah, karena Jahmiyah adalah kufar sebagaimana pembahasan yang lalu, ya. Terus yang ketiga, mereka yang disebut dengan al-lafdhiyah. Lafdhiyah. Kenapa mereka disebut lafdhiyah? Ini kaum Jahmiyah juga. Jadi lafdhiyah itu mereka yang mengatakan, yang menyatakan bahwa lafzi bil Quran makhluk. Lafadku dengan Al-Quran adalah makhluk, atau lafadku dalam Al-Quran adalah makhluk. Nah, jadi antum ingat dua kelompok ini, antara al-waqifah dan lafdhiyah ini sama-sama bisa masuk ke dalam Jahmiyah, namun dirinci, ya, dirinci. Karena ini ceritanya, kawan, di zaman ketika orang-orang Jahmiyah itu lemah, ya, sehingga mereka ditanya oleh orang-orang Ahlus Sunnah, diinterogasi, maka mereka akan mengatakan seperti itu. Lafzi bil Quran makhluk, itu lafdhiyah, ya. Sama halnya dulu ketika Ahli Sunnah itu lemah, yakni penguasa saat itu dikuasai oleh orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, lalu dipaksa umat saat itu untuk berakidah Mu'tazilah tentang Quran, bahwa Quran adalah makhluk. Maka di antara ulama-ulama Ahli Sunnah sangat besar fitnah saat itu, ada yang ngambil jalan selamat dengan cara apa? Dengan cara tanazul, ya. Tanazul ini dengan cara mengungkapkan suatu ungkapan yang lain daripada yang ada dalam hatinya. Jadi ketika ulama dulu mengatakan Quran kalamullah, itu dibunuh. Mengatakan Quran kalamullah dibunuh oleh penguasa saat itu yang telah dipengaruhi oleh firqah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Bagaimana cara mengambil jalan selamatnya? Adalah dengan ungkapan yang secara zahir setuju dengan Jahmiyah, namun batinnya tidak. Ini mereka mengatakan
ketika ditanya apakah Quran makhluk, mereka mengatakan Al-Quran, Injil, Taurat, semua ini adalah makhluk. Maksud semua ini apa yang dimaksud? Jarinya, bukan Al-Qurannya. Oh ya sudah, kamu selamat. Padahal maksudnya apa, ikhwan? Yang maksud Al-Quran itu, yang dimaksud makhluk itu jarinya. Atau dia selamat, cari selamat begini. Kamu, ya saya. Kamu, Quran apa? Menurut Quran. Kalamullah atau makhluk? Kata ulama itu saya. Iya kamu, saya. Oh saya makhluk. Saya makhluk. Ya selesai, kamu selamat. Padahal maksud yang ditanya dia sendiri yang makhluk. Tapi yang dipahami oleh yang tanya apa? Karena tanyanya apa? Quran kalamullah atau makhluk? Kamu, iya saya. Iya kamu, saya. Iya saya makhluk. Begitu. Ada yang cari selamat ikhwan dengan cara betul-betul secara sharih mengucapkan Quran makhluk, ya. Quran makhluk karena sebab merasa terpaksa untuk menyelamatkan nyawa, dan ini boleh. Jadi ada dua cara ulama dulu cari selamat. Yang tidak di saat itu untuk cari selamat adalah hanya Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau di penjara. Kemudian beliau mendapatkan siksaan demi siksaan di penjara dengan sebab fitnah ini. Namun dengan keteguhan Imam Ahmad dan atas pertolongan Allah tentunya, ya, maka akhirnya Imam Ahmad dibebaskan. Namun setelah ganti khalifah sampai 3 khalifah di zaman beliau, baru di zaman khalifah Al-Wathiq billah baru kemudian dikeluarkan. Ya, dan selamatlah akidah umat saat itu, sehingga para ulama mengatakan akidah ahli sunnah saat itu selamat berkat kegigihan Al-Imam Ahmad, sehingga Imam Ahmad digelari dengan Imam ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi Imam ahli sunnah itu karena disebut ahli sunnah karena apa? Karena beliau gigih dalam mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah kemudian masa berbalik para jamaah. Ketika kuat ahli sunnah saat itu dan orang-orang Jahmiyah lemah, maka orang-orang Jahmiyah untuk mengelabui dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Ya. Lafzi bil Quran makhluk. Lafadku, ya, lafadku tentang atau terhadap Al-Quran adalah makhluk. Nah ini harus diperinci ya ikhwan, tidak boleh dimutlakan, tidak boleh dinafikan secara mutlak, tidak boleh ditetapkan secara mutlak perkataan ini. Maka ini diperinci, ya. Kalau ditetapkan bahwa lafzi bil Quran makhluk, ya, karena kata-kata lafzi bil Quran bisa jadi maknanya ucapan dia sendiri, mulutnya, lisannya, suaranya, dan bisa jadi yang dimaksud apa? Bisa jadi yang diucapkannya yaitu kalamullah Al-Quran. Paham tidak di sini? Maka tidak boleh dimutlakan. Kita harus minta perincian apa yang kau maksud dengan lafzi bil Quran makhluk. Kalau yang kau maksud adalah suaramu itu makhluk, ya, suaramu makhluk, maka ini ungkapan yang benar, ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan yang kau baca itu makhluk, maka ini ucapan yang salah, dan itu Jahmiyah, ya. Kalau yang dimaksud yang dibaca adalah makhluk, yakni Al-Quran yang dia kalamullah, maka dia Jahmiyah, ya. Sebuah ungkapan yang bagus di sini antum nanti bisa baca di kitab namanya A'lamus Sunnah Al-Mansurah, Al-I'tiqad Al-Taifah Al-Mansurah, An-Najiyah Al-Mansurah, karya Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Di sini jelaskan tentang hukum orang yang mengatakan demikian. Kata beliau, ma hukum man qala lafzi bil Quran makhluk? Apa hukum orang yang mengatakan lafadku tentang Al-Quran adalah makhluk? Maka beliau mengatakan hadhil ibarah la yazuju itlaquha nafyan wala isbatan. Ungkapan ini, itu perkataan lafzi bil Quran makhluk, lafadku terhadap Quran adalah makhluk, ini adalah ungkapan yang tidak boleh dimutlakan, baik dalam penafian mutlak atau penetapan mutlak tidak boleh.
Li'anna lafdha ma'nan mushtarakun baina at-talaffuz alladhi huwa fi'lul 'abdi, karena perkataan ini adalah yang dia mushtarak, ya, penggabungan antara lafaz dia sendiri yang dia perbuatan hamba, wa baina al-malfudz bihi alladhi huwa al-Qur'an, dan lafaz yang dia baca yaitu Al-Qur'an. Ya kan? Ungkapan itu kan membingungkan, ada kemungkinan yang dimaksud apa ini? Ucapan dia, ya, atau yang dia baca. Dia mengatakan demikian. Baik. Fa idza utriqa al-qaul bi khalqihi syamila al-ma'na ats-tsani. Ya. Maka apabila dimutlakan perkataannya adalah makhluk, maka mencakup berarti makna yang kedua, bahwa Al-Qur'an, ya, yang dibacanya yang dia kalamullah juga makhluk kalau dimutlakan. Bisa jadi maknanya yakni ucapan dia katanya makhluk, termasuk juga yang dibacanya juga makhluk, yaitu Al-Quran. Padahal Al-Quran bukan makhluk, kalamullah dia. Waraja'a ila qawli malfudz, waraja'a ila qawli al-Jahmiyah, berarti ini kembali kepada pemahaman Jahmiyah. Berarti dia Jahmiyah kalau dia yang dimaksud. Yang dimaksud kalau makhluk itu kalamullah. Wa idza qila ghair makhluk, kalau misalnya dikatakan lafzi bil Quran ghair makhluk, perhatikan ikhwan. Lalu kalau seandainya ada ungkapan lafadzku tentang Quran bukan makhluk, maka syamilal ma'na al-awwal alladhi huwa fi'lul 'abd, maka bisa jadi maknanya adalah makna yang pertama, itu perkataan dia sendiri. Perkataan dia sendiri bukan makhluk, sementara perkataan dia makhluk bukan? Perkataan dia makhluk bukan? Makhluk. Kalau dikatakan perkataan dia bukan makhluk, yang padahal dia adalah fi'lul ibad atau fi'lul abdi, wa hadha min bid'ah ittihadiyah, maka ini termasuk bid'ah akidah ittihadiyah, akidah haluliyah ya. Namun dia tetap dua-dua perkataan itu keliru. Yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk keliru, dan lafzi bil Quran ghair makhluk juga keliru. Ya. Baik. Oleh karena itu diperinci ikhwan hukumnya. Walihada qala salafus salih rahimahumullah, oleh karena ini para salafus salih mengatakan man qala lafzi bil Quran makhluk fa huwa jahmi. Nanti akan ada pembahasan di sini insyaallah. Siapa yang mengatakan Quran lafzi bil Quran, lafadzku tentang Quran makhluk, maka dia Jahmiyah. Lalu man qala ghair makhluk, siapa yang mengatakan lafadzku tentang Quran bukan makhluk, maka dia tetap bahwa mubtadi' di ahli bid'ah. Jadi dua-duanya salah kalau mengatakan lafzi bil Quran makhluk atau lafzi bil Quran gair makhluk, dua-duanya salah. Karena ini ada kemungkinan. Maka diperinci, kalau mengatakan lafzi bil Quran yang dimaksud yakni ucapanku, maka ini benar. Ya, tapi ucapan seperti ini diucapkan oleh orang-orang Jahmiyah yang muslim enggak boleh mengucapkan lafzi bil Quran makhluk, karena ini adalah merupakan siasat Jahmiyah dalam mengelabui umat. Jadi dia ingin mengatakan gitu loh, karena ini kan kalimat yang bisa dipahami dua makna. Ya, bisa maknanya ucapan dia makhluk, atau bisa jadi maknanya ucapan Allah itu makhluk. Ya. Baik. Adapun al-waqifah tadi juga sama. Ya. Maka al-waqifah ini dilihat, diperinci. Imam Ahmad mengatakan diperinci, kata Imam Ahmad. Yani al-waqifah itu yang mengatakan Quran, yang tidak mengatakan Quran kalamullah juga tidak mengatakan Quran makhluk. Paham ya? Dia tidak mengatakan Quran kalamullah, tidak pula mengatakan Quran makhluk. Jadi apa prinsip dia? Tawakuf. Maka Imam Ahmad mengatakan ini diperinci apa yang dimaksud dan bagaimana niat dia mengucapkan itu. Kata Imam Ahmad, kalau memang dia paham, maka dia Jahmiyah. Jadi paham dari perkataannya, Quran makhluk ini menurut Jahmiyah, Quran bukan kalamullah menurut ahli sunnah, dan mengerti Quran kalamullah, mengerti, ya. Namun dia tidak meyakini, malah meyakini, dan juga tidak mengatakan Quran makhluk memang, namun dia tidak menetapkan Quran kalamullah. Kata Imam Ahmad, dia Jahmiyah tetap, walaupun tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Dari sisi mana disebut Jahmiyahnya? Karena dia tidak mengatakan Quran kalamullah. Kalau seorang muslim wajib menyatakan Quran kalamullah. Lah ini dia mengatakan
tidak mengatakan Quran kalamullah dan juga dia tidak mengatakan Quran makhluk. Tengah-tengah dia. Loh, apa maksudnya? Tapi kalau karena kebodohan, kata Imam Ahmad, maka dia diajarkan, diberitahu. Imam Ahmad mengatakan, man kana minhum yuhsinul kalam fahuwa jahmi. Kalau orang yang mengatakan seperti itu atau bersikap seperti itu, al-waqifah ini, kalau dia paham, ya, maka dia Jahmiyah. Paham Quran kalamullah tapi enggak mau mengatakan. Ya, tapi dia enggak mau bersama Jahmiyah misalnya, enggak mau mengatakan Quran makhluk. Sama Jahmiyah juga karena tidak mau mengatakan Quran kalamullah. Jelas di sini? Jadi kesesatannya karena tidak mau menyatakan Quran kalamullah. Kalau antum seorang muslim, katakan. Kalau antum orang yang beriman ahli sunnah, katakan Quran kalamullah, ghair makhluk, munazzalun, ghair makhluk, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Quran kalamullah dan bukan makhluk. Munazzalun, Quran diturunkan. Minhu bada, dari Allah bermula, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Jadi akidah ahli sunnah tentang Quran itu dibangun di atas 5 konsep, ikhwan. Yang pertama kalamullah, yang kedua munazzalun, yang ketiga ghair makhluk, yang keempat minhu bada'a, dan yang kelima wa ilaihi ya'ud. Berapa poin? 5 poin. Yang pertama apa? Kalamullah. Yang kedua munazzalun. Yang ketiga ghair makhluk. Harus diucapkan ghair makhluk untuk membedakan kita dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Lalu minhu bada'a, dari Allah bermula, wa ilaihi ya'ud, akan kembali kepada Allah. Taib. Berarti kesimpulannya kaum yang mensikapi tentang Quran ini berarti ada 5, ya ikhwan, ya. Berarti 5 dengan ahli sunnahnya. Paham? Kalau yang menyimpangnya berapa? 4. Menyimpang 4, yang benar 1 ahli sunnah. Jadi kalau secara umum berarti sikap kaum tentang Quran itu ada 5 kelompok. Yang pertama ahli sunnah wal jamaah, terus yang kedua tadi Jahmiyah, yang ketiga al-waqifah, yang keempat al-lafdhiyah. Tinggal yang kelima. Siapa dia, ikhwan? Kaum Asy'ariyah dan yang semisal. Semisal itu ya seperti Kulabiyah dan semisal mereka. Di mana mereka menyatakan Quran kalamullah. Perhatikan. Asy'ariyah mengatakan Quran kalamullah, namun kalamnya di sini makna. Yang Allah ilhamkan makna ini kepada Jibril, ini Jibril yang mengatakannya, atau Rasulullah Muhammad yang mengatakannya. Dan mereka khilaf dalam masalah ini, siapa yang mengungkapkan Quran ini, Jibril atau Muhammad? Ada khilaf di antara mereka. Tapi sepakat mereka mengatakan ini adalah makna, karena Allah kalam binafsihi. Ya, kalam binafsihi. Adapun ahli sunnah mengatakan Allah kalam, yang kalam tersebut huruf-hurufnya, ya, wa kalimatuhu, kata perkatanya, wa ma'anihi, dan makna-maknanya. Jadi akidah kita ahli sunnah tentang kalamullah itu adalah kalam Allah apanya, kawan? Huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, makna-maknanya, termasuk al-masmu', bisa didengar oleh makhluk yang Allah kehendaki untuk ajak bicara. Di antaranya siapa? Nah, para malaikat dan Nabi Musa, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya? Jelas di sini. Taib, kita baca penjelasan dari muallif. Mana? Taib. Man qala innal Qur'an makhluk wa huwa kafir wa dzalika lima yali. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Wa dzalika lima yali, dan hal itu karena sebab berikut ini. Awalan, yang pertama, li annal Quran kalamullah. Quran itu kalamnya Allah. Ya. Wa sifatun min sifatihi, dan juga dia sifat Allah. Antum bayangkan, di antara zat dan sifat Allah ada dia makhluk yang nempel dengan Allah, bersatu dengan Allah. Ini kesesatan. Maka wallahu bidzatihi wa sifatihi wal khaliq. Allah dan zatnya serta sifatnya dia adalah khaliq, wa ma adahu fa huwa makhluqun. Sementara
Sementara yang selain daripada Al-Khaliq, selain Allah adalah makhluk. Sementara kalam Allah sifatnya Allah. Ya. Dan banyak dalil dalam Quran, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan di awal kitab ini tentang masalah penetapan sifat kalam, dan juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah, wa in istajaraka minal musyrikina fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang-orang, wa in istajaraka ahadun minal musyrikin, apabila salah seorang dari orang musyrik minta suaka, minta perlindungan kata Allah, maka fa'ajirhu, maka berilah dia perlindungan orang musyrik tersebut, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar Allah ngomong kalam Allah. Apa maksud kalam Allah di sini? Masa Allah ngomong sama orang kafir maksudnya? Dah, maksudnya sampai orang kafir itu kalau kita lindungi di tempat kita, ya, di tengah-tengah kaum muslimin dilindungi, nanti dia akan mendengarkan kalam Allah dibacakan. Makanya di situ ada kisah tentang orang-orang musyrikin yang ditawan, diantaranya Sumamah bin Asal. Itu masuk Islam, diikat di tiang masjid, lalu Nabi bacakan ayat, Nabi SAW membacakan firman-firman Allah kepada para sahabat, dan dia mendengar, sehingga dengan itu bermanfaatlah dia masuk Islam. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kalam Allah dalam ayat itu apa maknanya? Kitab. Ini Al-Quran. Ya. Taib. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Berarti selain Allah adalah makhluk. Sementara Al-Quran kalamnya Allah. Kalamnya Allah adalah sifat Allah. Ya. Maka dia bukan makhluk. Pokoknya selain daripada Allah, selain daripada Al-Khaliq, dia makhluk. Faman zamana al-Quran makhluk wa huwa kalamullah wa sifatuhu fahuwa kafir. Maka siapa yang mengklaim bahwa Quran makhluk sementara dia Al-Quran adalah kalamnya Allah, maka dia kafir. Ya, dan ini akidahnya siapa? Akidah Al-Jahmiyah. Terus nanti ada yang menarik dari ungkapan beliau ini, bahwa yang dihukumi oleh beliau itu adalah umum, bukan menghukumi personal. Artinya akidah Jahmiyah ini akidah kufur. Ya. Yang berakidah seperti itu adalah kufur siapapun dia. Namun kalau sudah menyangkut personal, ya, ama asyakhsul muayyan, kata beliau, adapun secara personal tertentu, fala yukaffar, maka tidak dikafirkan. Nah, kita baca dulu. As-sani, yang kedua, annal kalam yakun biharfin wa sautin, bahwasanya kalam itu dengan huruf dan suara, ya, masmu'in yatakallam Allahu bihi bimasyiatihi, yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya, bimasyiatihi, sesuai dengan kehendaknya. Nah, makanya sifat kalam ini, ikhwan, ditinjau dari nau'nya, dia sifat dzatiyah, sifat zat Allah. Ini Allah itu tidak bisu. Allah mampu berbicara selamanya, kapanpun. Maka ditinjau dari nau'nya, jenis dari sifat, dia sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat yang la tajal wala yajal muttasifan biha ilallah. Sifat dzatiyah, yakni sifat yang senantiasa terus ada dan ada melekat pada zat Allah selamanya. Itu sifat dzatiyah. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat muta'alliqah bi masyiatihi azza wa jal. Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Itu sifat perbuatan, sifat fi'liyah. Nah, sifat kalam ini dari satu sisi sifat dzatiyah, dan dari sisi lain juga sifat sifat fi'liyah. Dari sisi apa sifat fi'liyah? Dari sisi ahadnya, dari sisi satuannya, dari sisi kapannya Allah berbicara. Kan Allah tidak bicara terus-terusan, karena kapan Allah bicara sesuai dengan kehendak beliau, sesuai dengan kehendak dia, Allah Azza wa Jalla. Tapi ditinjau dari nau'nya, dia adalah qadim, sejak lama, sejak awalnya, sejak azali Allah maha mampu berbicara. Taib. Beda dengan sifat kita makhluk, ikhwan. Makhluk juga disifati sifat kalam, namun kalamnya makhluk tidak sempurna, tidak seperti kalamnya Allah. Kalau Allah tidak disifati dulunya Allah nggak bisa ngomong. Kalau kita dulunya nggak bisa ngomong kita.
ya. Belajar bicara sedikit-sedikit masih cadel, ya, masih nggak bisa ngomong ya, cadel terus bisa lancar. Allah tidak demikian. Nah, sifat kalam yakun biharfin wa sautin yatakallam Allah bihi bimasyiatihi faman zama anna al-Quran makhluk fa huwa kafir. Maka siapa yang berbicara yang mengklaim bahwasanya Quran makhluk, Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Qala bihadzal a'immah, ya, telah mengatakan hal ini para imam, kal Imam Ahmad wa ghairi, sebagaimana Imam Ahmad atau yang lainnya. Misalnya ikhwan, Imam Syafi'i, antum catat, Imam Syafi'i mengatakan man qala al-Qur'anu makhluqun fahuwa kafir. Syafi'i itu, ya. Jadi Syafi'i itu mengkafirkan gitu. Dan ingat ketika para salaf mengatakan kafir, ini bukan ta'yin, bukan. Karena kalau ta'yin itu harus terpenuhi syarat, tidak ada penghalang-penghalangnya. Di antara syaratnya adalah ilmu, yang menjadi lawannya adalah al-jahl. Ini orang yang mengatakan demikian karena kejahilan tidak dikafirkan. Ya. Terus juga syarat yang kedua harus apa? Al-amad, sengaja, bukan karena khata', keliru. Demikian pula harus karena pilihannya, ikhtiar, itu syarat-syarat takfir. Ikhtiar, bukan karena al-ikrah, karena terpaksa. Ya. Sebagaimana para ulama dahulu, termasuk Imam Ali Al-Madini, itu gurunya Bukhari, ketika kasus tentang pernyataan Quran makhluk atau bukan makhluk, itu beliau yang mengambil jalan mengambil rukhsah, ya ikhwan. Imam Ali Al-Madini. Ini ketika ditanya Quran makhluk, ya Quran makhluk, terang-terangan, karena sebagai bentuk menerapkan rukhsah, keringanan saat dipaksa dalam rangka menyelamatkan nyawa. Ya. Imam Ahmad tegar di penjara, enggak mau mengatakan Quran makhluk, tapi beliau mengatakan Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Di zaman itu tidak cukup mengatakan Quran kalamullah saja, harus dinyatakan ghair makhluk untuk membedakan ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Ya. Siapa lagi contohnya? Imam Ali Al-Madini tadi, yang justru ketika beliau ditimpa fitnah ini, beliau yang mengambil rukhsah, tapi beliau meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah ghair makhluk, wa man qala makhluk fahuwa kafir. Ali Al-Madini, gurunya Bukhari. Ya. Demikian pula Abdurrahman bin Mahdi. Ya, demikian pula Al-Imam Ahmad, jelas Al-Quran makhluk, fa huwa indana kafirun, jelas Imam Ahmad. Imam Sufyan Ats-Tsauri dan banyak para a'imah kibar, para ulama-ulama besar, termasuk di antaranya ya Imam Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Nah, dan banyak ulama yang lain. Lalu kata beliau, As-salis anna kalam Allah min ilmihi. Kenapa disebut yang mengatakan Al-Quran makhluk adalah kafir? Karena Al-Quran kan kalamullah, sementara kalamullah itu min ilmihi, dari ilmunya Allah. Nah, wa ilmu Allah laysa bimakhluk, dan ilmu Allah bukanlah makhluk. Fala yakunu kalamuhu wa ilmuhu makhluqin. Maka tidaklah kalam Allah dan ilmu Allah adalah makhluk. Nah, lalu hukum kafir ini, ikhwan, perhatikan beliau mengatakan wa hadzal hukmu min haitsul umum. Hukum ini secara umum. Amma syakhsul muayyan fala yukaffar. Adapun secara personal maka tidak dikafirkan. Ya. Orang yang meyakini itu secara pribadi, orang per orang, hatta orang Syiah misalnya, agama Syiah agama kekufuran, tapi orang per orangnya tidak serta-merta dikafirkan gitu, orang per orangnya. Hatta taqumu alaihi al-hujjah, sampai tegak padanya hujjah, wa tantafi anhu al-mawani, dan tidak adanya penghalang. Nah, apa tadi? Syarat dan penghalang.
Jadi harus terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Syaratnya al-ilmu, penghalangnya al-jahl. Syaratnya yang kedua apa, ikhwan? Al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar. Apa mawani'nya? Lawan dari ikhtiyar. Al-mukrah atau al-ikrah. Al-ikhtiyar itu pilihan sendiri. Al-ikrah atau mukrah dipaksa. Apa syarat yang ketiga? Al-qasd atau al-amad, sengaja. Dan penghalangnya yaitu lawannya yaitu apa? Lawan dari sengaja. Al-khata', keliru, tidak sengaja. Makanya Nabi mengatakan, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi. Ya. Bahwasanya Allah memaafkan dari umatku lupa, keliru dan apa yang dipaksa. Dimaafkan atas umat ini. Ya. Lalu syarat yang keempat apa, ikhwan? Al-aql wa mawani'uhu al-junun. Ada berapa syarat? 4. Yang kelima syaratnya al-bulugh wa mawani'uhu as-sigar. Kalau ada anak kecil mengatakan Quran makhluk, kafir tidak anak kecil? Tidak, ya tentu diajarkan namun tidak dikafirkan. Karena ada penghalang yaitu as-sigar. Sementara syarat dikafirkan apabila dia balik. Nah, ini dalilnya apa? Rufi al-qalam an berapa? Taib, diangkat pena dari 3 golongan. Anis sabi hatta yahtalim wa anil jununi hatta yaqil wa ani naimi hatta yastayqid. Anak kecil sampai dia dewasa, orang yang gila sampai berakal, dan orang yang tidur sampai dia bangun. Ini 3 golongan manusia tidak dicatat dosa. Ya. Jadi ada berapa syarat takfir al-muayyan? Taib, al-ilmu lawannya al-jahl, al-bulugh lawannya as-sigar, al-aql lawannya al-junun, terus al-ikhtiyar lawannya al-ikrah atau al-mukrah, terus al-qasd lawannya al-khata. Ada satu lagi syubhat. Makanya kaum Asy'ariyah ketika menolak sifat Allah itu karena syubhat di kepala mereka, maka tidak dikafirkan. Nah, walihada qala rahimahumallah. Oleh karena ini berkata 2 imam, yaitu Abu Zur'ah ar-Razi dan Imam Abu Hatim ar-Razi, wa man zama anna al-Qur'an makhluk wa huwa kafir billahi al-azim kufran yanqulu 'anil millah. Siapa yang mengklaim bahwa Quran adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung dengan kekufuran yang mengeluarkan dia dari millah, dari agama. Faman zama anna al-Qur'an makhluk kal Mu'tazilah wa ghairihim fa huwa kafir. Maka siapa yang mengklaim bahwa Quran adalah makhluk seperti Mu'tazilah wa ghairihim dan yang lainnya seperti Jahmiyah, fa huwa kafir. Wa hadzal hukmu bil kufri 'ala al-umumi la bi syakhsin bi 'ainihi. Lihat para ulama kita, ya, Syekh Abdul Aziz ini Ar-Razi, dan hukum kita termasuk imam-imam yang menghukumi kufur adalah 'alal umum, terhadap keumuman. Ya, ini takfir mutlak ini terhadap perbuatan yang kita ponis itu adalah perbuatan, la bisakhsin bi'ainihi, bukan secara personal. Terus wa man syaka fi takfiril kafir fa huwa kafir. Barang siapa yang ragu terhadap kekufuran orang kafir, maka dia kufur. Yang mengatakan Quran itu makhluk karena Quran adalah kalam Allah dan kalam Allah adalah sifat Allah, mengatakan makhluk, sifat Allah makhluk, berarti ini pelecehan terhadap Allah. Berarti ada sesuatu makhluk yang ada melebur dengan Allah, atau Allah sendiri sebagiannya makhluk, itu kalamnya Allah makhluk, maka dia kufur.
Yang meragukan kekufurannya juga kafir. Lianna adamat takfiril musyrikina naqidun min nawaqidil Islam. Karena tidak mengkafirkan orang-orang musyrik adalah salah satu naqid. Apa naqid? Pembatal dari antara pembatal keislaman. Faman lam yakfur al musyrikina aw sahha madhhabahum, ya, maka siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau sahhaha, membenarkan madhab mereka, itu kan dalam nawaqidul Islam ada, ya, barang siapa yang ragu, ya, kepada kekufuran orang-orang kufur, orang musyrik, ya, au syakka fi kufrihim au sahha madhhabahum fa huwa kafirun, maka dia kafir. Nah, kemudian berikutnya, waman syakka fi kalamillahi fa waqafa fihi syakkan yaqulu la adri makhluk atau ghair makhluk fa huwa jahmi. Taib. Siapa yang tawakuf, ya, ragu sehingga mengatakan aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk Al-Quran itu, maka dia Jahmiyah, ya. Siapa yang mengatakan aku tidak tahu Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka dia Jahmiyah. Lalu waman waqafa fil Qur'ani jahilan, barang siapa yang tawakuf tentang Quran, yakni dia tidak mengatakan Quran kalamullah, tidak pula mengatakan Quran makhluk, enggak dia. Yani tidak seperti ahli sunnah mengatakan Quran kalamullah, tidak pula seperti Jahmiyah mengatakan Quran makhluk, dia tawakuf. Maka kata Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim rahimahumallah, jahilan, karena kebodohan, maka ulima wa budi'a, maka diajari, diberitahu, namun tetap dia itu bid'ah, namun walam yukaffar, tidak dikafirkan. Jadi diperinci ikhwan, al-waqifah itu diperinci. Kalau dia mengatakan itu karena kebodohan, maka dia tidak disebut Jahmiyah. Jelas di sini? Yang disebut Jahmiyah itu jika dia mengatakannya apa? Mengatakannya bukan karena kejahilan. Ini dia berkeyakinan saya tawakuf, saya tidak mengatakan Quran kalamullah, saya pun tidak mengatakan Quran makhluk. Lo ente Jahmiyah kalau gitu. Kenapa? Karena ente tidak menetapkan Quran kalam Allah, sama saja dengan Jahmiyah. Maka ikhwan, untuk menghukumi Jahmiyah atau bukan kepada dua kelompok ini, apa kelompok pertama? Al-lafdhiyah, dan kelompok kedua apa? Al-waqifah, itu dirinci dulu. Seperti Imam Ahmad, orang yang mengatakan tawakuf itu, kalau dia benar-benar memang tahu maknanya, jadi dia ragu berarti terhadap Al-Quran kalamullah, ya berarti Jahmiyah, ya. Kalau dia karena kejahilan, ya diajari ya ikhwan. Kalau dia masih ngeyel, perhatikan kata Imam Ahmad, kalau masih ngeyel, nggak mau, tetap dia meyakini bahwa saya tawakuf, tidak mengatakan Quran kalam Allah, tidak pula saya mengatakan Quran makhluk, kata Imam Ahmad, perhatikan, fahuwa syarrun minal Jahmiyah. Jadi yang kata Imam Ahmad lebih buruk dari Jahmiyah ketika dia ngeyel. Inilah kelompok ngeyeliyun, ya. Perhatikan kata beliau, man kana minhum yuhsinul kalam fa huwa jahmi. Siapa yang di antara mereka bersikap seperti itu, mengatakan yakni kami tidak mengatakan Quran kalamullah, tidak pula mengatakan Quran makhluk, maka dia fa huwa jahmi. Kalau dia paham ucapan itu, maka dia jahmi. Wa man kana la yuhsinuhu bal kana jahlan basitan, namun dia tidak baik, tidak memahami, namun dia jahil, ya, jahil basit, fahuwa tuqamu alail hujjah bil bayani, maka tegakkan hujjah kepadanya, ini terangkan, jelaskan. Fa in taba wa amana bi annahu kalamullah ta'ala ghair makhluk, maka kalau dia taubat dan beriman bahwa Quran kalamullah bukan makhluk, walhamdulillah. Wa illa, kalau tidak, sudah dijelaskan tetap ngeyel ngotot, fahuwa syarrun minal Jahmiyah. Maka yang bodoh tadi kalau sudah diajari tetap ngeyel, maka dia lebih buruk justru dari Jahmiyah. Kalau Jahmiyah kan lumayan gentle, ya toh? Quran makhluk, gentle. Ini enggak. Quran bukan kalamullah, Quran juga bukan
makhluk. Iya kan? Kalau jamiah kan gentle gitu ya, ikhwan. Kalau ini kan bingung akhirnya. Maka kalau ngeyel tetap kata Imam Ahmad fahuwa syarrun minal jamiah. Jadi pertanyaannya, siapa yang lebih buruk dari jamiah jika sudah diajari tetap ngeyel? Al jawab al apa? Al-waqifah. Al-waqifah. Kalau al-lafdiyah yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ya. Maka ini pun sama diperinci. Baik, kita cukup insyaallah. Ada pertanyaan. Sebutkan 3 kelompok atau 4 kelompok yang menyimpang dalam masalah sikap terhadap Al-Quran. 4 kelompok. Nah, Maman. Jahmiyah ada 3. Pertama Jahmiyah, Al-Waqifah, Al-Lafzi. Lafdiyah. Terus satunya lagi Asy'ariyah. Tafadhal. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.